أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu untuk membahas satu masalah yang penting tapi tidak pernah dibahas mungkin ya, atau jarang sekali, yaitu mata uang sunnah. Itu dinar, dirham, dan fulus. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka dinar dan dirham itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kita ketemukan banyak sekali hadis yang membahas berbagai hal yang terkait dengan dinar dan dirham. Begitu juga kalau kita buka kitab-kitab fikih, terutama fikih muamalah dan bahkan fikih ibadah, khususnya yaitu zakat, maka kita akan menemukan dinar, dirham, dan juga fulus. Meskipun fulus tidak sebanyak yang dibahas dengan dinar dan dirham. Jadi tiga-tiganya adalah sunnah. Jadi dinar dan dirham bukan mata uang biasa. Ini adalah mata uang yang diwariskan, diajarkan, dan ditetapkan oleh Rasul SAW. Nah, tetapi sebagaimana banyak sunnah yang lain, mata uang sunnah ini sempat hilang. Hilang kira-kira 100 tahun lamanya. Jadi kalau kita lihat sejarah pada 100 tahun yang lalu, jadi belum terlalu lama, baru 2 generasi. Jadi baru generasi kakek kita atau mungkin ayah dari yang sudah sepuh-sepuh di sini, itu masih memegang mata uang emas dan mata uang perak. Ya kan? Kesultanan Aceh itu abad ke-19 masih mengedarkan mata uang emas dan perak, meskipun tidak mengikuti standar Rasul SAW. Dan karena itu tidak disebut sebagai dinar, tapi sebagai dirham. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 hadis yang saya ingin kutip. Ya, Rasul SAW mengatakan akan tiba satu masa di mana tidak ada apapun yang bermanfaat. Semua yang kamu miliki tidak ada manfaatnya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Ya. Jadi ini riwayat dari Imam Ahmad. Yang kedua, nah ini Rasul berbicara mengenai akhir zaman. Tapi kita ini belum di akhir zaman. Kita ini justru akan menyongsong zaman yang baru. Ya. Tapi bunyi hadisnya adalah pada akhir zaman manusia semestinya memiliki dinar dan dirham untuk menegakkan urusan di dunia ini maupun urusan din. Karena tanpa dinar dan dirham, dinul Islam tidak bisa dijalankan. Tanpa dinar dan dirham, syariat Islam tidak bisa ditegakkan. Yang ketiga, Nabi juga menyebutkan, ya, riwayat Tabrani, akan datang satu zaman di mana barang siapa tidak mempunyai yang kuning, nah, Nabi menyebutnya yang kuning, ya, itu maknanya uang emas, dan yang putih, yaitu uang perak, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Artinya hidupnya jadi susah, jadi sulit. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul SAW ini kita alami hari ini, ya, di mana hari ini kita mengalami juga apa yang disebut oleh Rasul SAW, bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak ada menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Bahkan yang menolak riba pun, kata Rasul SAW, pasti terkena debunya. Kenapa demikian? Karena riba sudah menjadi satu sistem. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya kan, yamhaquhu riba wa yurbi sodakotan. Jadi Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Ya, jadi ini nyambung dengan apa yang Rasul katakan tadi, bahwa semua yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak ada manfaatnya kecuali emas dan perak. Karena harta yang kita miliki hari ini adalah harta riba. Jadi uang kertas yang kita punyai hari ini sudah menjadi satu sistem, ya. Jadi riba dalam sistem itu dimulai dari ini, uang kertas ini. Inilah yang membuat dinar dan dirham hilang selama 100 tahun terakhir. Jadi kita menggunakan kertas yang dikatakan bahwa kertas ini sama dengan emas, bahwa kertas ini punya nilai. Nah, ini satu kebohongan, ya, karena
Sesungguhnya yang punya nilai hanyalah aset yang real, yang dalam bahasa fikih disebut sebagai ain. Emas, perak, kayu, gandum, ayam, nah, itu adalah harta. Nah, ini bukan harta. Ini adalah simbol harta. Ya. Nah, jadi sistem riba yang dimulai dengan uang kertas ini kemudian digabung dengan dua hal yang lain, yaitu perbankan. Semua orang kita hari ini berhubungan dengan bank. Maknanya adalah kita semua berhubungan dengan riba. Dan bekerjanya bank itu hanya bisa terlaksana karena ada uang kertas. Ditambah dengan satu lagi, yaitu hutang berbunga. Ya. Dulu, hutang itu adalah perkecualian. Tidak ada orang berhutang. Kecuali nggak punya beras, dia pinjam beras ke tetangganya. Nggak punya baju, dia pinjam uang sedikit untuk membeli baju. Tapi tidak ada orang berhutang untuk beli motor, hutang beli rumah, hutang beli mobil. Itu hanya karena dalam sistem riba. Di mana semua orang dalam sistem riba ini menjadi miskin. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, aku musnahkan harta karena riba. Jadi semua orang dibuat miskin sehingga tidak ada yang mampu membeli sesuatu dengan tunai. Dan karena itu terpaksa berhutang kepada bank. Nah, ini sebagai satu sistem industri keuangan. Nah, selain bank ada asuransi, ada pasar saham dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat kita terperangkap dalam sistem riba. Yang kata Nabi, semua pasti makan riba. Bahkan yang menolak pun terkena. Ya. Nah, akibat dari sistem uang kertas ini tadi, harta kita musnah. Ya, karena terus-menerus merosot. Karena ini kertas ini selembar kertas. Ya kan? Yang dibilang 50.000 ini, kalau kita belah dua begini, jadi berapa, Pak? Jadi 25.000 enggak? Enggak. Nah, lain hanya dengan uang emas ini. 1 dinar ini adalah 4 gram emas. 4/4. Kalau saya belah dua, masih ada nilainya enggak? Masih, ya kan? Dari 4 gram menjadi 2 gram. Belah dua lagi menjadi 1 gram dan seterusnya. Jadi nilai tidak ada berubah. Nah, yang kedua, uang kertas ini tidak bisa dipakai buat jual beli. Karena dalam jual beli itu harus ada yang namanya tsaman, yang namanya nilai. Nah, emas ini seperti yang tadi, kalau dibelah dua masih ada nilainya enggak? Ada. Ayam itu dipotong menjadi 5, masih ada nilainya enggak? Ada. Nah, itu yang namanya nilai. Nah, ini dibelah 2, dibelah 4, masih ada nilainya enggak? Nah, ini sihir, ya. Nah, yang pertama, itu yang kedua. Yang pertama, tidak ada nilainya. Jadi jual beli itu harus mislan bimislin dalam fikihnya. Ada nilai ditukar dengan nilai. Seekor kambing ditukar dengan 1 dinar emas. Seekor ayam ditukar dengan 1 dirham perak. Nah, sebelum itu, uang itu, alat tukar itu harus redho sama redho. Allah SWT menyatakan, janganlah kamu makan harta saudaramu bil batil. Illa antakuna tijarotan antaro dimingkum. Janganlah makan harta saudaramu kecuali melalui perniagaan yang redho sama redho. Antaro dimingkum. Nah, ini tidak redho sama redho. Dibawa ke Singapura laku nggak, Pak? Nggak laku. Tapi orang Singapura datang ke sini, uangnya laku udah? Atau orang Amerika lah yang udah, dolar Amerika. Laku. Dan orang Amerika bilang kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul nggak? Jadi kalau orang kita ke Amerika mau beli Coca-Cola, bayar 50.000, dikasih nggak sama dia? Kasih. Tapi orang Amerika datang ke sini dengan 50.000 dolar. 50.000 dolar itu artinya kira-kira 750 juta. Betul nggak? Kalau kalikan 15. 15.000 kali 5.000. Kan 75 juta. 75 juta apa 750 juta? Ya, ngitungnya aja udah bingung. Ya kan? Tapi dia bawa ke Tanah Abang, saya mau beli Coca-Cola saudara, 1 truk. Kita kasih 1 truk enggak? 75 juta. Kasih 1 truk. Padahal sama-sama selembar kertas. Ya. Jadi tidak ada mislan bimislin, tidak ada yad antar rodimikum, dan tidak yad dan biyadin. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jual beli itu harus tunai. Tunai itu maknanya tamliku ain maliyatin dalam bahasa fikih. Ya, mendapatkan harta yang ditukar dengan harta. Jadi ayam ditukar dengan perak, ayam ditukar dengan jagung, kambing ditukar dengan emas. Nah, itu harta ditukar dengan harta. Nah, ini bukan harta. Jadi kalau satu menyerahkan ayam, satu menyerahkan secarik kertas ini, yang satu dapat harta, yang satu tidak dapat harta.
Dan ini adalah hutang. Ini kwitansi namanya, dain kalau dalam bahasa fikihnya. Karena dulunya di balik ini ada emasnya. Jadi kalau kita lihat waktu rupiah diterbitkan, BNI 46 mengatakan bahwa setiap 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas. Jadi kalau 50.000 rupiah sama dengan 25.000 gram emas, 25 kilo emas. Sekarang ini buat beli emas dapat gak? Gak dapat. Padahal ini janjinya 25 kilo emas. Nah, jadi ini surat hutang, tapi hutang yang dikhianati. Nah, tapi kita nggak akan terlalu detail ke situ, agak kompleks, perlu waktu khusus ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa uang kertas ini pada dasarnya adalah tipu muslihat. Kita ditipu karena dulunya emas kita diambil, kita dikasih kertas. Mereka bilang kertas ini sama dengan emas, pakai buat jual beli, pakai buat utang piutang dan seterusnya. Nah, akibatnya adalah tadi bahwa uang kertas itu terus-menerus merosot nilainya, gitu. Dan karena itu juga di dalam mata uang kertas ini ada 2 jenis riba sekaligus, yaitu riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba karena penundaan, karena ini tidak tunai, dan riba an-nasi'ah karena ini tidak tunai, dan riba al-fadl, yaitu nilainya ini tidak ada. Ini 5.000 ganti gambar jadi 50.000 hanya dengan ditambah 01, betul nggak Pak? Yang 45.000 dari mana? Kalau 1 ayam mau jadi 2 ayam harus ditambah ayam atau cukup difotokopi? Tambah ayam. Kalau uang ini enggak, dari 5.000 menjadi 50.000 cukup kita kasih 01. Itu ilmu sihirnya ya, kebohongannya. Nah, jadi kita sebelumnya ilmu sihir, gambarnya ganti, nilainya ganti. Orang Amerika bilang kertas saya nilainya 15.000 kali kertas saudara, namanya dolar Amerika. Gitu. Terus kalau kita punya Hello Kitty ini laku nggak buat belanja? Sama-sama kertas, sama-sama 100.000, tidak laku karena bukan mereka yang membuat gitu. Nah, jadi lihat apa akibatnya. Ya, uang 100.000 sebelum Pak Harto jatuh, yang sebelum Krismon itu dapat 50 kilo telur. Karena 1 kilo harganya 2.000. Hari ini kalau uang 100.000 beli telur dapat berapa kilo, Pak? 4 kilo. Telurnya sama nggak? Sama. Sekilo isinya 16 kan? Tidak menjadi 20. Duitnya sama nggak? Sama. Duitnya sama, telurnya sama. Kenapa dulu dapat 50 kilo, sekarang cuma dapat 4 kilo? Yang 46 kilo kemana? Ya? Nah, itulah yang mereka rampok. Jadi uang kertas ini adalah alat untuk merampok harta yang kita punya. Kita harus kerja lebih keras, menanam padi lebih keras, melihara ayam lebih keras, hanya ditukar dengan secari kertas yang kalau ditaruh 5 tahun makan tikus, makan rayap, kena hujan rusak, masih ada nilainya enggak? Enggak ada. Jadi semua adalah kebohongan. Nah, bandingkan dengan emas. Jadi ada satu profesor dari Amerika yang membuktikan bahwa selama 500 tahun nilai emas itu tidak berubah. Jadi yang namanya harga naik itu tidak ada, Pak. Ya, nah, tapi kita punya bukti lebih jauh, yaitu dari Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kita tahu bahwa di zaman Nabi harga seekor kambing adalah 1 dinar emas. Hari ini kita tetap mendapatkan 1 ekor kambing dengan 1 dinar emas. Harga 1 ekor ayam adalah 1 dirham. Nah ini kalau kita langsung ke hadis-hadis itu ya. Jadi Nabi pernah menyuruh sahabatnya Urwah namanya, Urwah tolong saya belikan kambing. Nah, Nabi kasih 1 dinar. Nah, Urwah pergi ke pasar, dia beli kambing dapat 2, 1 dinar itu. Nah, sama Urwah sebelum sampai ke Rasul dia jual 1, laku 1 dinar. Akhirnya dia lapor ke Nabi, Nabi ini kambingnya, ini dinarnya. Oh, Nabi kaget kan, wih hebat betul kau Urwah, kau jual debu pun akan menjadi pedagang yang untung. Nah, jadi hari ini kita tahu bahwa 1 dinar emas ini kalau lagi Idul Adha dapat 1 kambing. Kalau hari-hari biasa begini dapat 2 ekor kambing. Jadi 1.500 tahun tidak berubah. Nah, ada satu lagi hadis yang menceritakan ada beberapa orang sahabat lagi berdebat soal mau jual beli rumah. Nah, intinya adalah bahwa rumah pada zaman itu adalah senilai 200 sampai 250 dinar. Nah, hari ini 1 dinar ini 2,7 juta, Pak. Sama dengan seekor kambing yang sangat besar. Kalau punya 250 dinar, berarti punya uang kira-kira 650 juta. Bisa dapat rumah enggak?
dapat rumah. Itu. Tapi kalau kita megang rupiah tadi, dulu 100.000 dapat 50 kilo telur, hari ini mendapat 4 kilo telur. Itu. Zaman saya kecil, bapak saya pernah menjual rumah tahun 74. Harganya 400.000 rupiah. Itu besar Pak, 100 meter lebih tanahnya. Hari ini dengan 400.000 bisa dapat rumah nggak? Tanah semeter pun tidak dapat, ya kan? Di Tanah Abang nih 400.000 cuma buat jajan aja, gitu, ya. Nah itu menunjukkan sekali lagi bahwa mata uang kertas ini karena ini bagian dari sistem riba. Nah ini memang perlu penjelasan yang lebih jauh, tapi perlu diketahui saja bahwa apa yang dikatakan oleh SWT dan disampaikan oleh Rasul bahwa semua yang kamu miliki ini hilang nilainya. Tidak ada nilainya kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Gitu. Nah, jadi dinar dan dirham itu Rasul SAW yang menetapkan. Jadi sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun pertama yang Rasul tetapkan adalah salah satunya adalah mata uang. Di mana Nabi mengatakan setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Nah, dinar waktu itu disebut sebagai 1 miskol. Jadi kalau kita buka buku-buku fikih itu ada istilah miskol. Itu ada 1 dinar. Di mana kita dapatkan hari ini 1 dinar adalah koin 4/4 gram emas 22 karat. Ya, dan kalau dalam perbandingan 7:10, maka 7 kali 4/4 harus sama dengan 10 dirham. Maka dirham kita dapatkan yang tengah itu adalah 2,975 gram perak. Nah lihat, kalau tadi kita pakai uang kertas, rupiah, begitu kita ke Singapura nggak laku. Begitu ke Amerika apalagi tidak laku. Tapi emas, ada nggak manusia di dunia yang menolak emas? Ya kan? Jadi kalau saya bilang 5.000, apa artinya 5.000? Ada yang tahu nggak arti 5.000? Nih, 5.000. 5.000 di sini dan di Amerika sama nggak? 5.000 di Amerika juga 5.000. Sama kan? Sebagai simbol aritmatika dia angka 5 dan nolnya 2, nolnya 3. Tapi begitu dikasih nama, para bankir mengatakan ini nama kertasnya 5.000 rupiah. Maka tiba-tiba dapat 1 gelas es teh manis. Betul nggak? Nah, sekarang orang Amerika bilang, namanya saya ganti. Saya nggak mau pakai nama rupiah. Nama kertas saya ada dolar Amerika, 5.000 dolar Amerika. Nah, 5.000 dolar Amerika itu 75 juta. Nah, tadi kalau 50.000 itu berarti 750 juta. Ini 5.000 dolar adalah 75 juta rupiah. Kalau dibelikan es teh manis, dapat berapa gelas? Saat Tanah Abang ini habis. Ya kan? Nah, disitulah ketidakadilan sistem uang kertas. Jadi orang Amerika kalau mau mengambil harta kita tinggal ditanya, berapa harga kayu kalian? Harga kayu kami 1 juta dolar. Nah, dia tinggal ngetik 1 juta, dikasih nama US dollar. Dan sekarang bahkan tidak berupa kertas, berupa pulsa elektrik dalam komputer. Betul nggak? Dia kirim 5 juta dolar, ting, kita nebang kayu sekali Kalimantan habis. Dia tanya lagi, berapa boksit kalian? Berapa tembaga kalian? Kita habisi dan kita hanya terima pulsa elektrik. Ya kan? Nah, setiap tahun kita berhutang 2 miliar dolar, sekian juta dolar dan seterusnya. Nah, kalau kita hutang, apakah orang Bank Dunia atau Citibank itu bawa tas 1 truk isi dolar gitu? Apa yang mereka berikan? Dia ketik di komputernya kan, 5 miliar dolar ting masuk ke rekening BI. Kemudian oleh BI ting masuk ke rekening Departemen Keuangan, terus dibagi-bagi ke departemen ini itu. Nah, giliran kita bayar, bisa nggak kita bayar Bank Indonesia ngetik 5 miliar dolar ting masuk ke rekening mereka? Bisa nggak? Nggak bisa. Mereka bilang, yuk mesti bayarnya pakai dolar. Utangnya dolar, bayar dolar. Dari mana dapat dolarnya? Dari mana kita dapat dolar? Ya? Ya itu tebang kayu kalian, ambil emas kalian, ambil boksit kalian, ambil baja kalian. Habis harta kita oleh mereka secara gratis. Dan utang itu yang mereka hanya gunakan pulsa elektrik berbunga. Ya kan? Sehingga waktu Indonesia merdeka kita tidak punya hutang, 0. Hari ini hutangnya 4.300 triliun, betul nggak? Sehingga kata Sri Mulyani, bayi-bayi yang baru lahir itu sudah membawa hutang 13 juta rupiah.
Itu satu kebohongan besar. Kita tidak berhutang. Kita tidak tahu siapa yang berhutang. Karena dalam syariat Islam, yang bertanggung jawab atas hutang adalah yang taken dalam kontrak itu. Betul nggak? Kita yang tidak ikut-ikutan, tidak ikut bertanggung jawab, tidak tahu menau. Gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa dengan contoh-contoh ini, lihat betapa kita ini menjadi menderita. Hidup ini makin hari makin murah apa makin mahal? Makin mudah, makin susah. Itu adalah akibat ini. Iya kan? Jadi pernah ada satu sahabat, Nabi lagi berkumpul begini, ada satu orang di belakang, Nabi, saya minta uang dong, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, kau punya apa di rumah? Ya, saya punya tikar dan punya mangkok. Bawa ke sini, kata Nabi. Nah, dia pulang, dia ambil mangkok dan tikernya. Terus dia bilang, wahai para sahabat, siapa yang mau membeli mangkok dan stiker ini supaya orang itu tidak mengemis, ya kan? Nah, ada yang tunjuk tangan, saya beli 1 dirham. Kata Nabi, ya jangan 1 dirham dong, orang ini lagi perlu. Akhirnya dia bilang, oke, saya beli 2 dirham. Nah, diterima oleh Nabi. Nabi bilang, kau bawa 1 dirham ini, kau beli makan untuk anak istrimu di rumah, dan 1 dirham ini kau belikan beliung. Beliung itu sejenis kampak gitu, Pak. Kau cari kayu. Dan jangan jumpa saya selama 15 hari. Akhirnya orang itu pergi, betul. 1 dirham dibawa pulang. Nah lihat, 1 dirham. 1 dirham itu hari ini 70.000. Bisa nggak 70.000 buat kasih makan 1 rumah 1 hari? Beli beras, beli lauk pauk, cukup? Cukup. Dari zaman Nabi cukup 1 dirham, hari ini 1 dirham. Ya. Dan 15 hari kemudian dia datang, ya Nabi sekarang saya punya 10 dirham dari hasil jual kayu saya. Nah, jadi kisah itu mau mengatakan bahwa selama masih bisa bekerja, bekerjalah. Jangan minta-minta. Tapi dari situ kita dapat cerita bahwa 1 dirham di zaman Nabi bisa membelikan sembako. Hari ini kita bisa membelikan sembako. Lebih tua dari itu Ashabul Kahfi. Kalau kita baca surat Ashabul Kahfi, dalam satu ayatnya juga disebutkan orang-orang yang berenam ini, ya, kemudian pergilah ke kota, bawa warikikum, 1 warik, 1 dirham, dan belilah makanan yang terbaik. Pada waktu itu 300 tahun sebelum Masehi menurut satu tafsir, ya kan? Artinya bahkan kira-kira 1000 tahun sebelum Nabi itu. 1 dirham bisa buat beli makan untuk 6 orang. Hari ini 70.000 buat beli makan sederhana, cukup gak untuk 6 orang? Ya? Cukup. Nah, jadi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa semua yang kamu miliki tidak ada nilainya kecuali emas dan perak. Bahwa pada akhir zaman yang harus kamu punyai hanyalah dinar dan dirham supaya hidupmu mudah, hidupmu tidak susah, dan supaya kamu bisa urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Gitu. Nah, karena itu kita harus kembali pada sunnah Rasulullah SAW yang hilang ini, itu kembali menggunakan mata uang dinar dan mata uang perak. Nah, lalu masih ada pertanyaan, kalau 1 dirham saja sudah sama dengan seekor ayam, 70.000, bagaimana dengan uang receh? Beli kerupuk, bayar parkir, bayar permen yang murah-murah. Gunakanlah fulus, yaitu koin tembaga. Dulu kita menyebutnya kepeng, dulu menyebutnya benggol, ketip. Ya. Nah, tapi koin tembaga ini berbeda dengan koin emas dan koin perak. Karena dia bukan uang, dia hanya alat tukar. Dan khusus untuk yang receh-receh. Jadi tidak seperti yang sekarang orang bisa kumpulkan uang 1.000, 1 karung terus buat beli motor. Nah, fulus tidak bisa begitu. Kalau fulus mau dipakai buat beli motor, dia harus dikumpulkan 1 karung terus ditimbang. Harga tembaga itu berapa 1 karung? Lihat ya, jadi bisa dipahami bahwa nilai itu ada pada zatnya, bukan pada angka ini. Yang 5.000 diganti tambah 01 jadi 50.000. Nah, ini ilmu sihir namanya, ini bukan harta. Harta adalah kalau 1 dirham 3 gram perak, kalau kita mau 2 dirham menjadi 6 gram perak, betul nggak? Gitu. Kalau mau 10 dirham menjadi 30 gram perak. Jadi setiap kali kita menggunakan uang kertas, kita ini menyebarkan kemiskinan, kita menyebarkan hutang, dan hutang ini berbunga. Kalau kita menggunakan koin emas dan perak, setiap kali kita menyebarkan ini, kita menyebarkan harta, kita menyebarkan kekayaan. Nabi mengatakan, ya yang kalian harus gunakan adalah dinar dan dirham. Nah, kembali ke fulus, jadi fulus itu hanya bisa dipakai buat beli yang recehan.
permen, kuaci, dan seterusnya. Dan yang kedua, karena dia bukan uang, dia tidak terkena zakat. Jadi walaupun punya fulus segerbong kereta, tidak ada zakatnya. Dinar, 20 dinar, setahun kena zakat. Dirham, 200 dirham, 1 tahun kena zakat. Tapi fulus, dia tidak terkena zakat. Dan juga tidak bisa dipakai untuk membayar zakat. Nah, jadi apalagi uang kertas ini. Ini riba, ini tidak sah untuk membayar zakat. Karena zakat itu harus dibayar dengan ain. Jadi kalau padi, zakatnya dibayar dengan padi. Kambing dibayarnya dengan kambing. Nah, harta moneter yang berupa uang atau barang niaga, maka zakatnya harus dengan nukut, yaitu koin emas, dinar, atau koin dirham, perak. Itu. Ya. Nah, fulus nilainya adalah seperti sen. 1 dirham sama dengan 100 fulus. Gitu. Dan dia bersifat lokal. Jadi fulus di Kesultanan A tidak laku di Kesultanan B. Supaya tidak disalahgunakan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, oke, kalau kita kembali menggunakan uang sunnah ini, yaitu dinar emas dan dirham, bagaimana kita memulai menggunakannya? Nah, kita mulai dari yang wajib. Ada yang wajib yang tidak sah kecuali kita menggunakan dinar emas dan dirham perak, yaitu untuk membayar zakat. Jadi rukun zakat ini udah 100 tahun diabaikan. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama di awal abad ke-20, bahkan Nahdlatul Ulama di Indonesia itu masih mengeluarkan fatwa pada tahun 1929 bahwa tidak sah hukumnya membayar zakat mal dengan uang kertas. Karena uang kertas ini bukan uang, ini adalah hutang. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambal, dan semua yang mengikutinya, semuanya clear bahwa hanya sah membayar zakat itu dengan ain, dengan harta, yaitu dinar emas atau dinar perak. Nah, jadi langkah pertama itu, karena itu wajib. Nah, yang kedua adalah yang sunah-sunah untuk mahar. Ya kan, kita menyebutnya aja mas kawin. Kita nggak pernah menyebutnya mekena kawin. Betul nggak, Pak? Mekena kawin, maharnya mekena. Enggak. Mas kawinnya adalah 5 gram emas. Nah, karena kita sudah kehilangan pengetahuan bahwa sunnahnya adalah dinar emas atau dirham perak. Jadi mahar Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah adalah 500 dirham. Dan Imam Malik mengatakan, aku tidak setuju kalau ada seorang wanita yang dinikahi dengan mahar kurang dari 1/4 dinar. Nah, dia mengambil kias radhiyallahu an dari hukum potong tangan. Ya, hukum potong tangan itu adalah 1/4 dinar. Nah, hari ini tanpa dinar dan dirham, semua hukum syariat yang berkaitan dengan hudud, dengan mahar, dengan nisab, nggak bisa dijalankan. Karena itu dinar dan dirham harus kembali. Ya. Lalu baru yang ketiga adalah untuk yang muamalah, yaitu jual beli. Karena kalau jual beli tidak harus dengan emas dan perak, tapi harus dengan alat tukar yang punya nilai. Rasul menyebutkan 6, emas, perak, gandum, barley, garam, kurma, apalagi? Ya, 6 kan? Itu. Nah, kalau tidak ada semuanya, kedelai bisa jadi uang. Beras jadi uang. Seperti orang-orang Jawa itu kalau panen padi, dia bayar orang yang membantu pemanennya tidak dengan kertas ini. Bayarnya pakai apa? Pakai padi. Sebagian pagi yang dipanennya itulah yang dipakai buat membayar. Nah, itu adalah uang. Jadi yang lazim diterima sebagai alat tukar. Nah, yang tidak boleh dipakai buat jual beli, ya tadi, uang kertas ini. Karena ini tidak redo sama redo, ini adalah dipaksa, tidak punya nilai kecuali palsu dan bohong. Dan ini tidak tunai. Ini adalah hutang. Jadi kalau kita lihat neraca bank sentral, uang beredar itu ada sisi liability namanya, beban, yaitu hutang pada masyarakat. Hutang dia kepada masyarakat. Dan hutang ini berbunga. Coba kalau saya tambahkan sedikit ya, mumpung masih ada waktu 3 menit. Kalau bank sentral cetak uang, bagaimana cara mengedarkannya? Apa pakai helikopter terus disebar di Tanah Abang ini? Cetak 4 triliun dibagi Tanah Abang 5 triliun gitu. Pernah nggak ada tiban uang disebar? Nggak ada kan? Nah, jadi gimana cara bank sentral nyetak uang? Nah, sebelum dia nyetak uang, dia nunggu dulu pemerintah mau utang sama dia. Jadi, saya utang 5 triliun, baru dia cetak uang. Ya, jadi uang yang beredar itu adalah hutang. Nah, yang kedua, dia hutang pada masyarakat. Jadi kalau lebaran misalnya, dia nyetak 4 triliun. Dikemanakan uang 4 triliun itu? Disebar lewat bank-bank itu. Ya kan? BCA, Bank Lipo, Bank Samiun, Bank Dolah, bank itu.
Nah, cuma-cuma? Tidak, itu adalah pinjaman dengan bunga 5%. Lalu oleh bank-bank itu dibagikan ke masyarakat sebagai apa? Hah? Kita dapat uang dari bank kalau kalau ngutang kan? Kredit, pinjam, KPR, kredit rumah, kredit ini, kredit itu. Ada bunganya 20%, 15%. Nah, jadi dari BI 5% kepada kita 15%, 20%. Jadi ini setidak-tidaknya mengandung bunga 20%. Itu sebabnya nilainya merosot terus. Karena harus dicetak lagi, dicetak lagi. Gitu ya. Nah, jadi marilah kita kembali kepada sunnah Nabi. Kita taati perintah Allah SWT, kita ikuti sunnah Nabi, kembali menggunakan dinar emas dan dirham perak. Nah, penggunaannya bisa bertahap. 1 untuk zakat, 2 untuk yang sunnah-sunnah, mahar, sedekah, dan sebagainya, termasuk sedekah akikah itu. Akikah itu kan kata Nabi, potong rambut bayinya, ditimbang. Kemudian sedekahkan perak, dirham, atau dinar seberat rambut yang ditimbang. Baru potong kambing, bagikan. Nah, kita taunya yang kedua, potong kambing, bagi daging kambing, ya kan? Potong rambutnya malah taruh di lepek, dikasih kembang, kasih air keliling-keliling. Nah, jadi nggak jelas gitu. Padahal maksudnya adalah itu sebagai satu ukuran supaya kamu bersedekah dinar emas atau dirham perak, gitu. Nah, jadi demikian para jamaah sekalian, apa yang saya bisa sampaikan, yang agak cepat-cepat saja. Lain waktu insya Allah kalau ada waktu lebih longgar bisa kita perjelas, kita perdetil kenapa kita harus kembali kepada sunnah Rasul yang hilang ini ya. Yang pasti adalah bahwa bisa diukur aja secara mudah. 1 dinar emas ini ketika pertama kali diedarkan di Indonesia tahun 2002 itu nilainya hanya 390.000. Tapi harga kambing waktu itu ya segitu. Mahal-mahalnya 400.000, 1 dinar dapat 1 kambing. Hari ini 20 tahun kemudian, belum sampai 20 tahun, katakanlah 20 tahun, nilainya sudah 2.700.000. Buat beli kambing dapat nggak, Pak? Dapat. 400.000 dapat kambing nggak sekarang? Nggak dapat. Jadi dalam waktu 20 tahun kita dimiskinkan kira-kira berapa? Dari 400.000 menjadi katakanlah harga kambing 3 juta. 7 kali lebih miskin. Baru 20 tahun, itu dalam masa hidup kita. Kita tarik ke belakang, zaman Indonesia Merdeka tahun 46 tadi 1 dinar itu hanya 4,5 rupiah karena 1 gram adalah 2 rupiah, 8,5 maaf. 1 dinar adalah 8,5 rupiah. Sekarang 8,5 rupiah wujudnya aja nggak lihat kita, nggak ada uangnya, betul nggak Pak? Sekecil-kecilnya sekarang ini 100 rupiah, itu pun sudah dibuang sama orang. Gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling penting adalah apa yang dipesankan Nabi SAW, amalkanlah apa yang kamu tahu, maka Allah akan beritahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi pasti ini membingungkan karena sesuatu yang asing, tiba-tiba kita harus kembali kepada mata uang emas dan mata uang perak yang mungkin lihat pun belum pernah, ya kan Pak? Jadi ini sebagai pengenalan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.